saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum Bapak Vicky, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Dini, Alhamdulillah hari ini saya baik sekali. Bu Dini pripun kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik hari ini. Nah, Alhamdulillah. hari ini Bapak Vicky akan ada sesi coaching bersama dengan Ibu April ya? Nggih Bu, benar. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu April. Nanti insya Allah dilaksanakan di ruang kepala sekolah. Nanti jam 9 insya Allah dengan Bu Aprilnya. Baik, Bapak Vicky, saya hari ini ada di sesi coaching untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching jenengan yang dilaksanakan bersama dengan Ibu April. Apakah Bapak Vicky sudah siap untuk melaksanakan proses coaching hari ini? Bismillah, insya Allah siap Bu Dini. Bismillah. Baiklah, sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan nantinya akan saya tanyakan kepada Bapak Vicky. Yang pertama, saya sudah siapkan untuk rubrik coachingnya dan poin-poin yang akan saya amati. Yang pertama itu adalah apakah percakapan yang Bapak Vicky lakukan dengan Ibu April itu sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian, apakah percakapan coaching nanti itu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching? Dan kompetensi inti coaching itu juga apa sudah disampaikan nanti sudah dilibatkan di dalamnya serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan-pertanyaan berbobot itu pun juga harus didengarkan dengan alur atau urutan seperti rasa. Ada receive, kemudian ada apresiasi, kemudian ada summarize atau ringkasannya dan pertanyaannya begitu. Oke, Bu Dini, insya Allah terima kasih untuk rubrik nilainya yang sudah dijelaskan. Jadi nanti insya Allah saya akan menerapkan alur tirtanya, kemudian prinsip-prinsip coaching yang mendengarkan secara penuh, kehadiran secara penuh, kemudian juga akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali coach saya nanti atau lebih tepatnya Bu April nanti. Mohon izin ya Pak, saya ingin bertanya, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Vicky kembangkan nanti? Mungkin untuk kali ini saya akan berfokus pada kehadiran penuh dan kemudian mendengarkan secara aktif sama mungkin pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya ajukan kepada Bu April untuk membantu beliaunya mengembangkan potensi dan menemukan solusi dari masalah beliau gitu, Bu. Baik, dari semua kompetensi inti yang sudah Bapak Vicky sampaikan, bagian mana yang menurut Pak Vicky secara spesifik yang ingin saya observasi? Mungkin yang lebih spesifik karena ini saya baru pertama ya Bu ya, baru mencoba masih ini belajar juga mungkin lebih ke bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu April untuk nanti bisa membantu beliau menemukan sendiri solusinya begitu. Baik, seperti itu nggih. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Bapak Vicky pada sesi coaching nanti? Indikatornya nanti jika saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu April bisa menyampaikan semua permasalahannya secara detail dan mungkin bisa membantu beliau untuk menemukan sendiri solusinya begitu Bu Dini. Oke, baik. Nanti ketika Bapak sedang melakukan proses coaching bersama Ibu April, saya akan coba amati lebih dalam, terutama pada poin-poin tersebut. Nah, mungkin itu saja untuk kegiatan praobservasi kita. Terima kasih Bapak Vicky sudah menjabarkan dengan begitu rinci terkait kompetensi yang ingin Bapak capai. Selanjutnya, silakan Bapak bisa melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu April. Nanti setelah selesai, kita akan bertemu lagi dan berbincang sejenak dari hasil coaching nanti. Saya akhiri nggih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dini. Sami-sami. Assalamualaikum Pak Vicky, Bu Dini. Waalaikumsalam Bu April, silakan boleh duduk dulu Terima Bu April. kasih. Ya Bu, gimana kabarnya Bu April hari ini? Alhamdulillah baik Pak Vicky.
Vicky. Dari mana ini tadi Bu April? Dari kelas setiap hari kegiatannya masih sama. Masya Allah, Bu April ini selalu ceria ya. Baik, Bu April kali ini kan kita ada sesi coaching nih. Ya, tadi kemarin Bu April menghubungi saya katanya mau ngobrol-ngobrol. Kira-kira hari ini mau ngobrolin apa Bu April? Oh iya, kebetulan gini Pak Vicky, saya itu setiap hari kan mengajar, nggih. Kita itu setiap hari kan mengajar. Eh, yang saya lakukan itu setiap hari pengajaran ke anak-anak itu gini, anak-anak itu saya ajak untuk melihat video, terus saya juga menjelaskan tentang PPT yang saya buat, lalu mereka menjelaskan apa yang mereka tadi sudah lihat. Nah di sini mereka itu setelahnya waktu saya memberikan tugas LKPD, di akhir ada formatif, itu biasanya saya lebih banyak menggunakan paper, Pak Vicky. Jadi saya kok merasa begini ya, jadi guru itu kok hanya ini aja. Saya itu kepingin sekali memberikan sesuatu yang berbeda untuk anak-anak itu loh. Tidak hanya sekedar sudahlah anak-anak mengerjakan LKPD di paper, formatifnya paper lagi. Dalam hal asesmen itu pasti di paper saja. Saya pengen ada sesuatu yang berbeda itu loh Pak Budi. Baik, Masya Allah sekali ya ini Bu April ini. Jadi yang saya tangkap tadi, Bu April ini ketika sehari-hari pembelajaran yang dilakukan itu melihat video, kemudian PPT, kemudian habis itu mengerjakan LKPD yang berbasis paper. Nah, kemudian Bu April tadi bilang kalau pembelajarannya itu begitu-begitu saja, pengen Nggih. sesuatu yang berbeda, gitu Iya, nggih? iya. Iya, karena kita waktunya singkat ya Bu April ya, di sesi coaching kali ini kira-kira Bu April, eee tujuannya mau ngapain di sesi coaching ini? Ya harapan Dari saya bisa mendapatkan sesuatu yang inovasi baru dalam mengajar peserta didik saya begitu Pak Vicky. Ya, supaya tidak melulu paper saja begitu. Oh, Masya Allah sekali ya. Jadi di sesi coaching kali ini Bu April mau menemukan inovasi baru Iya, yang mau diperhatikan di pembelajarannya. iya. Baik, dari yang sudah disampaikan Bu April tadi, kira-kira menurut Bu April peluang apa saja sih yang bisa dimanfaatkan Bu April untuk menemukan inovasi baru dalam pembelajarannya Bu April? Menurut Eh, Bu April peluangnya apa saja? Oke. Kalau saya lihat ini ya Pak Vicky ya, Mhm. pertama itu sebenarnya di sekolah itu terkait dengan IT dan yang lain-lain itu sangat mendukung sekali. Eh, di sini LCD, proyektor, WiFi, dan audio itu semua sudah tercukupi. Mhm. Dan itu sesuatu yang bisa membantu saya nantinya sebenarnya. Dan lagi kalau menurut saya bisa juga saya menggali ya Pak Vicky ya, menggali inovasi-inovasi baru apa nanti yang sekiranya bisa saya praktekkan ke peserta didik saya supaya tidak melulu mereka menggunakan paper. Jadi mungkin bisa browsing di internet, YouTube, atau juga sebenarnya sangat terbuka berdiskusi dengan teman sejawat baik yang ada di sekolah saya sendiri atau di luar sekolah. Jadi begitu Pak Vicky. Baik, ini tadi saya tangkap peluang yang bisa dimanfaatkan Bu April untuk menemukan inovasi baru itu di antaranya perangkat di sekolah itu sudah mendukung ya, Iya, dari sudah sangat. IT-nya, kemudian sarana dan prasaranya sudah mendukung begitu. Iya, Kemudian peluang yang kedua yang bisa dimanfaatkan itu tadi sharing iya, sama teman-teman baik di sekolah maupun di luar luar sekolah. sekolah. Mohon maaf Bu April, kalau sesi sharing itu biasanya Bu April itu lakukannya itu di sekolah dengan teman sejawat itu berapa kali dalam sepekan atau mungkin berapa kali dalam sebulan atau mungkin bisa sewaktu-waktu saja atau bagaimana Bu April? Sewaktu-waktu ya Pak Vicky ya. Jadi Iya.
Kalau saya di sekolah biasanya sewaktu-waktu kalau misalkan menemui kendala dalam pembelajaran ke anak-anak gitu, saya biasanya langsung diskusi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Untuk dari teman sejawat dari sekolah lain, saya biasanya kalau perlu sesuatu yang baru, yang fresh lah setidaknya ya, seperti itu saya biasanya berkumpul dengan mereka. Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan mereka. Dari yang sudah dialami Bu April, mungkin sejauh ini ketika sudah ngobrol sama teman baik di sekolah maupun di luar sekolah dan juga mungkin browsing-browsing, apakah sudah menemukan inovasi baru atau mungkin sudah punya gambaran yang mau dipraktekkan Bu April? Sebenarnya kemarin ada sesuatu yang menarik ya Pak Vicky ya. Oh. Ada satu yang menarik bagi saya. Ada teman dari sekolah lain itu yang beride, coba Bu April lihat kuisis gitu. Bu April bisa mulai scroll-scroll di YouTube tentang kuisis. Jadi nanti akan sangat menarik sepertinya. Terus ternyata setelah saya lihat-lihat di YouTube itu ternyata ada satu yang sangat menarik bagi saya di kuisis itu tidak harus menggunakan HP. Jadi anak-anak itu tidak harus membawa HP gitu loh Pak Vicky. Bagi saya itu wah sepertinya bisa ini diterapkan di anak-anak terutama di kelas saya. Dan kebetulan kemarin itu ada workshop juga tentang kuisis. Jadi sudah sempat mendaftar dan mengikuti. Jadi itu yang kemarin sudah saya lakukan Pak Vicky. Oh berarti sudah sejauh ini Bu April sudah menemukan ide yang mau diterapkan di sekolah itu dengan kuisis itu tadi ya Bu ya. Itu tadi Bu April bilangnya bisa tidak pakai HP, itu bisa dijelaskan lebih dalam lagi Bu? Iya. Jadi gini Pak Vicky, dalam teknisnya formatif dengan kuisis ini anak-anak nanti cukup di-print-kan barcode. Jadi di sana anak-anak cukup membawa barcode mereka sesuai dengan nomor absen mereka. Lalu dari jawaban mereka gurunya yang scan dengan menggunakan HP gurunya. Jadi hanya cukup pakai satu HP saja. Jadi tidak harus anak-anak itu, murid saya kan ada 14 ini Pak Vicky. Jadi satu tidak kelas itu ya. Jadi tidak 14 anak harus bawa HP, tidak. Jadi mereka cukup bawa barcode yang sudah saya sediakan. Jadi nanti mereka menjawab dengan paper barcode itu. Oh, oke. Iya. Berarti nanti Bu April membantu teman-teman, membantu anak-anak di sekolah untuk nyekan itu tadi ya? Yang scan saya, iya. Jadi anak-anak cukup membawa, iya. Jadi pakai HP gurunya. Jadi nanti mereka cukup bawa kertas yang ada barcode-nya. Itu saja, mereka memilih sesuai dengan jawabannya, tinggal putar begitu. Yang saya pelajari kemarin seperti itu Pak Vicky. Tapi sejauh ini belum dipraktekkan ke peserta didik saya, belum. Karena ini masih kok kayaknya bisa ya, itu aja. Iya, sepertinya Bu April ini sudah tinggal action-nya aja ya berarti ya, tinggal menerapkannya saja ya. Kalau boleh tahu menurut Bu April, hambatan apa sih yang Bu April alami untuk menerapkan itu kok belum mau menerapkan itu? Kira-kira hambatan yang bisa terjadi ketika menerapkan itu? Iya. Kalau hambatan sebetulnya tidak ada ya Pak Vicky. Hanya dari sayanya sendiri saja yang belum bergegas istilahnya begitu ya. Tadi sudah tahu, sudah ada rencananya. Hanya tinggal actionnya aja yang belum. Hambatannya tidak ada sepertinya Pak Vicky, hanya butuh motivasi ekstra saja ini. Ya, untuk saya ini. Jadi seperti itu Pak Vicky. Baik, itu tadi idenya luar biasa ya Bu ya. Sebuah metode baru yang bisa dipraktekkan ke anak-anak untuk pelajaran ya. Jadi sepertinya itu kayak menarik sekali Bu April. Mungkin menurut Bu April kapan mau, kan sudah punya rencana nih ya, sudah punya rencana, sudah tahu gambarannya seperti apa dan sudah tahu teknisnya. Kira-kira kapan Bu mau menerapkan itu untuk anak-anak?
Harusnya secepatnya ya Pak Vicky, Oh. karena memang tujuannya kan untuk anak-anak ya ini. Iya. Yang ada di pikiran ya harus secepatnya ini. Kira-kira ya minggu depan lah ya, Minggu dari depan. Baik. persiapan dan lain-lain. 1 minggu, terus selanjutnya di minggu selanjutnya bisa segera dipraktekkan ke anak-anak supaya ada perbedaan juga, tidak melulu seperti itu saja. Oh, Masya Allah. Berarti Bu April insya Allah mau mempraktekannya minggu depan ya Bu April. Baik, menarik sekali Bu April hari ini kita ngobrolnya. Ini karena waktu kita terbatas ya Bu April ya. Dari sesi kita ngobrol kali ini, apa aja sih yang sudah Bu April dapatkan dari obrolan kita ini? Ya, alhamdulillah ya Pak Vicky, setelah ngobrol dengan Pak Vicky ini tadi, saya jadi lebih terbuka lah ya, lebih bersemangat lagi untuk mencari inovasi-inovasi yang baru dalam pengajaran, khususnya untuk peserta didik saya. Terus satu sih yang sangat ini, kalau sudah punya ide, dilakukan gitu, jangan hanya ide-ide saja. Jadi itu sih yang saya dapatkan. Jadi ada semangat baru di sini setelah saya ngobrol dengan Pak Vicky. Selain juga mendapatkan solusi tadi, saya jadinya mantap gitu loh Pak Vicky. Oh, yang tadinya, aduh apa ini tuh bisa diterapkan ke anak-anak ya nanti. Itu ternyata dengan sesi ngobrol dengan Pak Vicky ini sangat membantu saya untuk lebih memantapkan ini. Oke. Segera ini harus dilaksanakan demi untuk anak-anak. Gitu Pak Vicky. Semangatnya Bu April ini luar biasa ya. Saya sangat kagum dengan Bu April ini, bagaimana Bu April ini bisa peduli banget sama anak didiknya, menemukan metode-metode baru. Saya sangat dukung Bu April. Nanti kita boleh ngobrol lagi ya Bu April ya. Kalau sudah menerapkan itu, saya tunggu kabarnya ya Bu April. Semangat ya Bu April. Tetap semangat ini. Terima kasih banyak loh Pak Vicky ya, sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan itu sangat membantu saya. Tetap semangat untuk kita semua. Semangat ya Pak terus Vicky Bu ya. April. Terima kasih banyak Bu April ya. Kita cukupkan untuk sesi coaching hari ini. Kita ketemu lagi, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu April. Sami-sami Pak Vicky, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak Vicky, luar biasa sekali tadi proses coachingnya bersama Ibu April. Bagaimana perasaannya jenengan setelah melakukan proses coaching hari ini? Alhamdulillah ya Bu Dini, perasaan saya senang sekali hari ini bisa melakukan coaching sama Bu April dan sudah mencoba mempraktikannya hari ini. Luar biasa sekali hari ini perasaan saya. Pada saat coaching tadi, kalau merujuk dari indikator ketercapaian dan pengembangan yang diharapkan oleh Bapak Vicky di proses atau kegiatan pra-observasi tadi, apa saja yang telah Bapak laksanakan pada proses coaching hari ini? Menurut saya yang sudah saya lakukan selama coaching tadi, kompetensi yang sudah saya lakukan, yang pertama sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian menurut saya juga sudah hadir secara penuh mendengarkan secara aktif, dan menurut saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Bu April dan membantu beliau untuk menemukan sendiri solusinya. Begitu Bu Dini. Baik, berarti menurut Bapak Vicky berarti itu semua sudah tercapai ya untuk indikator ketercapaiannya. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan tadi, Bapak sudah melaksanakan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga menanyakan tujuan kepada coachee, mengarahkan coachee untuk mengidentifikasi permasalahan, kemudian juga merencanakan aksi. Jadi coachee tadi sudah bisa menyampaikan aksi yang akan dia lakukan untuk mengatasi masalahnya tersebut, memancing coachee juga untuk membuat komitmen dan tanggung jawab. Begitu nggih. Kemudian selain itu jenengan tadi juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Bapak fokus dengan coachee Bapak, sudah melakukan kehadiran penuh, presence ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Menurut saya sudah sangat baik sekali Bapak Vicky.
Masya Allah. Terima kasih Bu Dini atas penyampaian observasinya. Semoga saya bisa lebih meningkatkan kompetensi saya untuk menerapkan coaching ini. Ya. Sama-sama Bapak Vicky. Nah, dari hasil coaching, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Mungkin saya rasa ingin lebih belajar lagi ya Bu Dini untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali lebih dalam kepada coach saya nanti supaya saya bisa lebih tahu dengan detail permasalahannya dan bisa memancing coach saya untuk menemukan sendiri solusinya. Begitu Bu Dini. Baik, semoga kompetensi tersebut bisa Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak. Kemudian juga memperbanyak praktik-praktik coaching begitu ya Pak. Ada hal lain yang ingin disampaikan? Insya Allah cukup itu Bu Dini. Cukup ya. Ya. Baik, kalau begitu perbincangan kali ini kita cukupkan. Terima kasih Bapak Vicky. Sama-sama Bu Dini. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dini. Terima kasih banyak.